Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa kelas 7. Bagaimana kabarnya? Baik ya pastinya. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingin memperkenalkan terlebih dahulu diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ria Vinola Alvanisari, biasa dipanggil Bu Ria atau Bu Lala. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia dan Ibu sayangi, sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoanya kita tadi, kita diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anakku pasti tahu dong, Ibu di sini akan menjelaskan materi tentang apa? Yap, betul. Sesuai yang di judul, yaitu meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian siapa malaikat Allah itu? Yap, betul. Malaikat adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur ilahi atau dari cahaya Allah. Setiap umat muslim harus beriman kepada malaikat, sebab beriman kepada malaikat merupakan iman yang kedua. Beriman kepada malaikat juga sudah tertuliskan sebagaimana firman Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul adzim. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, semua beriman kepada Allah. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka juga mengatakan, kami dengar dan kami taat. Lalu mereka berdoa, ampunilah kami Tuhanku, dan Engkaulah tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dari pengertian tadi, malaikat juga memiliki sifat-sifat. Di antaranya, malaikat terbuat dari cahaya. Malaikat adalah makhluk gaib. Malaikat selalu taat kepada Allah, tidak membangkang. Malaikat tidak perempuan dan tidak pula laki-laki. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat selalu berpikir jernih dan lurus, serta malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Itulah sifat-sifat daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan hadis tersebut sudah pasti dan menandakan bahwa jumlah malaikat itu ada banyak sekali. Namun pada bagian materi ini, Ibu hanya akan menjelaskan malaikat-malaikat yang namanya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nama-nama itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah malaikat Jibril.
Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril ini adalah Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Dan yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi rezeki-rezeki di dunia ini. Dan yang ketiga ada malaikat Israfil. Tahu gak? Teman-teman pasti tahu dong malaikat Israfil bertugas sebagai apa? Yap, bener banget. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau meniup terompet saat dimulainya kiamat hingga saat hari bangkit di padang mahsyar. Dan yang keempat ada malaikat Israil. Malaikat ini bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Dan yang kelima ada malaikat munkar, yaitu malaikat yang bertugas menanyai manusia yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam ada malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Yang ketujuh ada malaikat rakib. Malaikat rakib bertugas mencatat pekerjaan baik manusia atau amal baik manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Dan yang kedelapan adalah malaikat atid. Malaikat atid tugasnya berkebalikan dengan malaikat rakib, yaitu mencatat semua pekerjaan buruk atau amal buruk yang dilakukan setiap manusia sejak akhir dan balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Dari nama dan tugas-tugas malaikat yang telah Ibu sebutkan tadi, kita dapat mentaatinya dan kita dapat memberikan contoh perilaku daripada tugas-tugas malaikat-malaikatnya tadi. Yang pertama ada malaikat Jibril. Kita harus selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak dan berbagi ilmu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Kita harus berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga ada malaikat Israfil, yaitu kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat ada malaikat Israil, yaitu kita harus berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Dan yang kelima dan keenam yaitu adalah malaikat munkar dan nakir, yaitu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Dan yang ketujuh dan delapan ada malaikat rakib dan atid, yaitu kita harus memiliki niat baik dalam segala perbuatan baik, ucapan maupun perbuatan, dan kita harus menjauhi niat yang buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Dan yang kesembilan ada malaikat Ridwan. Kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman dunia ini. Dan yang ke-10 ada malaikat Malik, yaitu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Dari pengertian malaikat-malaikat Allah, nama-nama dan tugasnya serta sifat-sifatnya, kita dapat mengambil hikmah atau kita dapat memetik hikmah supaya kita tetap beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di antaranya
Yang pertama, kita selalu memberikan motivasi kepada diri kita sendiri untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan malaikat kepada Allah. Yang kedua, malaikat selalu mengawasi perbuatan-perbuatan kita. Jadi, kita harus berhati-hati dalam bertindak maupun berkata. Dan yang ketiga, kita harus memberikan rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, kita harus memotivasi diri kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena materi meneladani ketaatan malaikat Allah yang Ibu sampaikan telah selesai. Untuk kegiatan akhir, Ibu akan memberikan kuis. Kuisnya sebagai berikut. Baik teman-teman, materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.